Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan ex-Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024, Samuel Abrijani Pangerapan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Berikut berita selengkapnya. Menggunakan rompi berwarna pink, 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, Kamis sore dibawa dari ruang pemeriksaan ke dalam mobil tahanan. Dari kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 1 orang diantaranya diketahui merupakan ex-Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024, Samuel Abrijani Pangerapan. Selain Samuel, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka, di mana 2 orang tersebut merupakan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah pada Ditjen Aptika Kominfo periode 2019-2023, Bambang Dwi Anggono. Pejabat pembuat komitmen PPK, pengadaan dan pengelolaan PDNS Nova Zanda, serta 2 orang pihak swasta. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra menyebut, kasus ini berawal saat pemerintah RI menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik yang mengamanatkan dibentuknya sebuah pusat data nasional sebagai pengelolaan data terintegrasi secara mandiri dan sebagai infrastruktur SPBE nasional. Namun pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru membentuk Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS dengan nomenklatur dalam DIPA tahun 2020, padahal hal itu tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018. Yang mengamanatkan dibentuknya sebuah Pusat Data Nasional atau PDN sebagai pengelolaan data terintegrasi secara mandiri dan sebagai infrastruktur SPBE nasional. Kemudian pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika justru membentuk Pusat Data Nasional Sementara dengan nomenklatur dalam DIPA tahun 2020 adalah penyediaan jasa layanan komputasi awan IAS 2020 yang tidak sesuai dengan tujuan Perpres nomor 95 tahun 2018, di mana dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan selalu tergantung pada pihak swasta. Berikutnya, perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan oleh para tersangka yang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk pengkondisian pelaksanaan kegiatan Pusat Data Nasional Sementara, di mana dalam perencanaan tender KAK yang digunakan mengacu pada perusahaan tertentu yang kemudian di dalam proses tendernya perusahaan tersebut akhirnya dimenangkan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2025 dan seterusnya, serta bertentangan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara
bertentangan juga dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Adapun total pagu anggaran kegiatan Pusat Data Nasional Sementara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 959 miliar 5.181.470 rupiah. Atas dasar penyidikan tersebut dilakukan gelar perkara, maka ditetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Samuel Ebrizani Pangerapan atau SAP, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 9 Oktober 2016 sampai dengan 3 Juli 2024. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 1007/M.1.10 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka SAP disangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Selanjutnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001. Tersangka yang kedua Bambang Dwi Anggono atau BDA, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1008 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan sama seperti tersangka SAP, pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 5 ayat 2 tentang pemberian janji atau gratifikasi. Undang-Undang 3199 sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya tersangka ketiga Saudara Nova Zanda atau NZ selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1009 garing M.10-FD.1-05-2025 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2021. Cuma 2 pasal, pasal 5-nya tidak ada. Berikutnya Saudara Alfi Asman, Direktur Bisnis pada PT Aplika Nusa Lintas Arta atau AL periode 2014 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1010 atau 1010 garing M.1.10-FD.1-05-2025 tanggal 22 Mei 2025. Pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3
Pasal 5 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 2001. Yang kelima, Saudari Pini Panggar Agusti atau disingkat PPA selaku Account Manager PT Dokotel Teknologi dari tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 1011 tanggal 22 Mei 2025. Adapun pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, Undang-Undang junto pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah Undang-Undang 20 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Terhadap kelima tersangka tersebut, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025. Pelaksanaan dan pengelolaan PDNS pun diduga dibuat sedemikian rupa agar ketergantungan kepada pihak swasta. Diduga hal itu agar Samuel Pangerapan dan kawan-kawan memperoleh keuntungan dengan bermufakat jahat dalam pengkondisian pelaksanaan PDNS. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan guna menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan total pagu anggaran mencapai 958 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim BITV melaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Ikuti terus berita terupdate dan menarik lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Aramita, sampai jumpa di tayangan berikutnya.